Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang latihan-latihan soal untuk CPNS, PPPK, dan soal-soal yang ada dalam MOOC dan Prajabatan. Ini sebagai bahan untuk persiapan dan kisi-kisi Bapak Ibu dalam menghadapi tes seleksi CPNS ataupun PPPK, dan juga untuk bisa lulus ya dalam kegiatan MOOC dan Prajab. Ini merupakan soal-soal latihan ya Bapak Ibu, dan semua materinya juga ada di modul-modul yang sudah ada. Kita bahas saja secara bersama-sama ya. Sebutkan yang bukan merupakan fungsi ASN, yaitu pengawas kegiatan publik. Kemudian, penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara. Melalui aspek pajak yang mereka bayar adalah prinsip dari akuntabel. Kemudian, dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks tersebut adalah sebagai masyarakat sebagai penerima layanan. Ya, jadi ada suatu ilustrasi ya Bapak Ibu. Kemudian menurut Amanto, siklus pelayanan dimulai pada saat titik-titik dan berakhir pada saat konsumen mengadakan kontak pertama dan service delivery system, dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Pegawai ASN dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan, dicontohkan dengan mempunyai dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 25 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik, kecuali yaitu kompetitif. Berikut ini termasuk kode etik dari nilai dasar berakhlak, kecuali loyal kepada atasan. Berikut ini adalah termasuk perilaku akuntabilitas yang sesuai dengan konteks Corvée-Yusen berakhlak Akemampuan, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi dan pemerintah yang diwakili oleh ASN dengan masyarakat. Salah satu ciri kontrak tersebut adalah akuntabilitas adalah interaksi pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang bertanggung jawab. Kemudian berikut urutan tingkat akuntabilitas, yaitu dari mulai personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Selanjutnya, pilihlah pernyataan yang paling tepat. Aku tampil personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Mungkin maksudnya itu akuntabilitas ya. Kemudian sesuai Permenpan RB tahun 2017 tentang standar jabatan ASN, bahwa setiap ASN perlu memiliki 3 jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kemudian pernyataan di bawah ini yang menggambarkan perilaku kompeten ASN untuk meningkatkan kompetensi diri yang relevan atau tepat, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan bagi setiap ASN. Kemudian, upaya untuk melakukan kerja terbaik sebagai bagian perilaku kompeten ASN yang sesuai di bawah ini adalah melakukan adaptasi terhadap orang lain dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan suatu keharusan. Selanjutnya, sebagai ASN, membiasakan belajarlah hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus dalam proses belajar, yaitu merupakan learn ya. Nah, mungkin itu contoh beberapa soal-soal latihan
yang ada dalam modul, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan atau berguna oleh Bapak Ibu yang akan mempersiapkan untuk ujian MOOC atau ujian Prajab atau untuk pelaksanaan tes CPNS dan PPPK. Dan ini merupakan bagian pertama ya Bapak Ibu, jadi nanti akan ada informasi-informasi lain yang akan saya sampaikan juga, karena masih banyak soal-soal latihan yang dapat kita sharekan bersama-sama ya, agar nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus seleksi CPNS ataupun PPPK, kemudian bisa melaksanakan MOOC dan Prajab dengan baik dan nilai yang sangat memuaskan ya Bapak Ibu. Semoga informasi dari saya bisa bermanfaat. Kemudian jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan juga diinformasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lain bahwa di channel ini akan membahas terkait tentang soal latihan MOOC, soal latihan Prajab, kemudian soal latihan untuk CPNS dan PNS. Karena di tahun ini cukup berbeda ya Bapak Ibu, untuk PPPK juga sama kembali ke seperti teknis tahun 2019 ya. Jadi dites langsung gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik dan semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel Black Ranger TV. Nah Bapak Ibu, kali ini saya akan menginformasikan informasi terkait tentang latihan-latihan soal untuk CPNS, PPPK, dan soal-soal yang ada dalam MOOC dan Prajabatan. Ini sebagai bahan untuk persiapan dan kisi-kisi Bapak Ibu dalam menghadapi tes seleksi CPNS ataupun PPPK, dan juga untuk bisa lulus ya dalam kegiatan MOOC dan Prajab. Ini merupakan soal-soal latihan ya Bapak Ibu, dan semua materinya juga ada di modul-modul yang sudah ada. Kita bahas saja secara bersama-sama ya. Sebutkan yang bukan merupakan fungsi ASN, yaitu pengawas kegiatan publik. Kemudian, penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara. Melalui aspek pajak yang mereka bayar adalah prinsip dari akuntabel. Kemudian, dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks tersebut adalah sebagai masyarakat sebagai penerima layanan. Ya, jadi ada suatu ilustrasi ya Bapak Ibu. Kemudian menurut Amanto, siklus pelayanan dimulai pada saat titik-titik dan berakhir pada saat konsumen mengadakan kontak pertama dan service delivery system, dan berakhir sampai dengan selesai jasa tersebut diberikan. Pegawai ASN dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan, dicontohkan dengan mempunyai dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 25 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik, kecuali yaitu kompetitif. Berikut ini termasuk kode etik dari nilai dasar berakhlak, kecuali loyal kepada atasan. Berikut ini adalah termasuk perilaku akuntabilitas yang sesuai dengan konteks Corvée-Yusen berakhlak Akemampuan, yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi dan pemerintah yang diwakili oleh ASN dengan masyarakat. Salah satu ciri kontrak tersebut adalah akuntabilitas adalah interaksi pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang bertanggung jawab.
Kemudian berikut urutan tingkat akuntabilitas, yaitu dari mulai personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Selanjutnya, pilihlah pernyataan yang paling tepat. Aku tampil personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Mungkin maksudnya itu akuntabilitas ya. Kemudian sesuai Permen PAN RB tahun 2017 tentang standar jabatan ASN, bahwa setiap ASN perlu memiliki 3 jenis kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatannya, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kemudian pernyataan di bawah ini yang menggambarkan perilaku kompeten ASN untuk meningkatkan kompetensi diri yang relevan atau tepat, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan bagi setiap ASN. Kemudian, upaya untuk melakukan kerja terbaik sebagai bagian perilaku kompeten ASN yang sesuai di bawah ini adalah melakukan adaptasi terhadap orang lain dan melakukan karya terbaik bagi pekerjaannya merupakan suatu keharusan. Selanjutnya, sebagai ASN, membiasakan belajarlah hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus dalam proses belajar, yaitu merupakan learn ya. Nah, mungkin itu contoh beberapa soal-soal latihan yang ada dalam modul dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan atau berguna oleh Bapak Ibu yang akan mempersiapkan untuk ujian MOOC atau ujian Prajab atau untuk pelaksanaan tes CPNS dan PPPK. Dan ini merupakan bagian pertama ya Bapak Ibu, jadi nanti akan ada informasi-informasi lain yang akan saya sampaikan juga, karena masih banyak soal-soal latihan yang dapat kita sharekan bersama-sama ya, agar nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus seleksi CPNS ataupun PPPK, kemudian bisa melaksanakan MOOC dan Prajab dengan baik dan nilai yang sangat memuaskan ya Bapak Ibu. Semoga informasi dari saya bisa bermanfaat. Kemudian jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan juga diinformasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lain bahwa di channel ini akan membahas terkait tentang soal latihan MOOC, soal latihan Prajab, kemudian soal latihan untuk CPNS dan PNS. Karena di tahun ini cukup berbeda ya Bapak Ibu, untuk PPPK juga sama kembali ke seperti teknis tahun 2019 ya. Jadi dites langsung gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik dan semoga berhasil. Terima kasih.